Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membangun sendiri jaringan LAN atau jaringan lokal, baik untuk keperluan di rumah ataupun di kantor tempat kita bekerja. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk peralatan yang harus kita sediakan, yang pertama tentunya kita harus menyediakan dulu komputer. Untuk contoh di sini saya sudah menyediakan 3 buah komputer ya. Ada yang pakai Windows 7, kemudian yang 2 lagi ini menggunakan Windows 10. Kemudian perangkat berikutnya yang harus kita sediakan adalah switch ya. Di sini saya gunakan switch yang 24 port. Nah, untuk penggunaan switch ini silakan teman-teman pergunakan switch sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi untuk spesifikasi switch ini ada yang 5 port, ada yang 8 port, ada yang 16 port, 24, 32 dan seterusnya. Jadi silakan pergunakan switch dengan jumlah port yang sesuai dengan jumlah komputer yang akan kita hubungkan. Jadi kalau misalnya komputernya hanya ada 10, kita bisa gunakan yang 16 port. Kalau misalnya komputernya ada 20, kita bisa gunakan yang 24 port dan seterusnya gitu ya. Kemudian peralatan berikutnya yang harus disediakan adalah kabel UTP dengan konektor RJ45. Jadi kabel UTP ini nanti kita hubungkan kedua ujungnya dengan konektor RJ45 seperti ini. Nah, untuk menghubungkan kabel UTP dengan konektor RJ45, kita butuh alat yang namanya crimping tool seperti ini. Jadi nanti setelah ini kabelnya kita kupas, kemudian kita hubungkan ke konektor RJ45, kemudian kita kencangkan dengan menggunakan crimping tool seperti ini. Kemudian yang terakhir, perangkat yang harus kita sediakan adalah LAN tester atau kabel tester. Fungsinya adalah untuk mengecek ketersambungan kabel UTP yang sudah terhubung dengan konektor RJ45. Sebagai contoh kita cek ini ya. Ujung yang satu kita hubungkan ke sini. Ujung yang satu lagi kita hubungkan ke yang satu lagi seperti ini ya. Kemudian kita nyalakan. Nah, nanti pastikan satu nyala di sini juga harus nyala 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi di sini pada tutorial ini saya tidak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP, karena untuk tutorial mengenai cara penyambungan kabel UTP dengan konektor RJ45 sudah saya buatkan tutorialnya pada link video di atas. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin mempelajari terlebih dahulu, silakan bisa diklik pada link video di atas. Nah, tapi kalau teman-teman tidak mau sulit, jadi pengen yang cepat saja, maka teman-teman juga bisa mencari saja atau membeli kabel yang sudah terhubung dengan konektor RJ45. Tinggal sesuaikan saja panjang kabelnya mau yang berapa meter gitu ya. Nah, kemudian setelah semuanya kita siapkan, langkah berikutnya adalah tinggal kita hubungkan semua komputer ini ke switch yang sudah kita siapkan. Cara menghubungkannya adalah seperti ini. Ini kan konektor RJ45 yang ujungnya satu, kita tancapkan pada port LAN yang ada pada komputer seperti ini. Kemudian ujung yang satu lagi, nah ini kita tancapkan ke salah satu port yang ada pada switch. Boleh port mana saja sebetulnya, tapi untuk lebih memudahkan dalam pengecekannya nanti lebih baik kita tancapkan sesuai dengan urutan. Ini kan port 1 ya, jadi kita tancapkan ke port 1. Kemudian ini dari komputer kedua, ujung kabelnya adalah yang ini. Nah, ini ujung kabel dari komputer yang kedua, kabel jaringannya kita tancapkan pada port yang kedua. Kemudian dari komputer yang ketiga, ujung kabelnya adalah ini, kita tancapkan pada port switch yang ketiga. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Jadi pada switch ini nanti akan ada indikator berupa lampu-lampu dengan nomor sesuai dengan jumlah port yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ini port yang ketiga kabelnya saya cabut, maka nanti indikator lampu indikatornya akan mati. Tuh, lampu yang ketiga akan mati. Saya tancapkan lagi. Nah, maka lampu ketiga akan nyala. Jadi lampu indikator ini sebagai tanda untuk mengetahui apakah ada port yang bermasalah atau tidak. Entah itu portnya atau kabelnya atau mungkin perangkat komputernya gitu ya. Nah, kemudian setelah semua komputer ini kita hubungkan ke switch. Jadi komputer 1, 2, dan 3 ini semuanya sudah terhubung ke switch. Langkah berikutnya adalah tinggal kita atur atau kita set IP address pada setiap komputer. Nah, untuk setting IP address-nya bisa kita lakukan dengan dua cara. Ada yang cara statik atau manual dan ada yang cara otomatis atau DHCP. Kita bahas dulu untuk cara yang pertama, yaitu cara yang statik atau manual. Nah, tapi sebelum saya jelaskan mengenai cara pengaturan IP address-nya, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai pembagian atau alokasi IP private atau IP lokal kelas C, kelas B, dan kelas E. IP lokal atau IP private ini adalah
IP yang bebas kita gunakan dalam jaringan lokal. Jadi IP address itu ada yang istilahnya IP public dan ada IP lokal. Nah, IP yang bisa kita gunakan di jaringan lokal adalah IP lokal. Nah, pembagiannya ada kelas C, kelas B, dan kelas A. Kita bahas dulu untuk yang kelas C. Untuk yang IP lokal kelas C ini digunakan untuk jaringan-jaringan dengan segmen yang kecil. Jadi, satu segmen jaringan dengan IP lokal kelas C, itu jumlah total semua komputernya atau semua IP-nya bisa menampung sampai 254 IP. Jadi, maksimal satu jaringannya bisa menampung sampai 254 komputer atau host gitu ya. Nah, untuk segmennya bisa kita pilih yang mana saja, bisa dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.254. Jadi, kalau kita pilih segmen jaringan yang pertama, berarti digit pertamanya harus digit pertama sampai ketiga harus sama, yaitu 192.168 dan 0. Nah, kemudian digit keempatnya harus berbeda. Isi digit keempatnya tinggal kita pilih saja dari 1 sampai 254. Kemudian jika kita mau pilih yang segmen keduanya, kita gunakan IP address ini 192.168.1.1 sampai 254. Jadi digit ke-1 sampai ketiganya sama 192.168.1. Nah, digit keempatnya harus berbeda antara komputer yang satu dengan yang lain. Begitu seterusnya sampai segmen terakhirnya adalah 192.168.255.1 sampai 254. Jadi total semua segmen yang disediakan pada IP lokal kelas C ada 256 segmen, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 255 untuk digit ketiganya, gitu ya. Kemudian untuk subnet mask default kelas C ini adalah 255, 255, 255, 0. Jadi nanti ketika kita akan mengatur IP address, selain kita harus mengetikkan IP address-nya, kita juga harus mengetik yang namanya subnet mask. Jadi IP address dan subnet mask itu wajib diisi kalau kita mau menghubungkan komputer dengan jaringan. Nah, bagi teman-teman yang masih kebingungan mengenai apa itu IP address, apa itu subnet mask, kemudian default gateway, kemudian DNS dan seterusnya, teman-teman silakan bisa melihat pada video tutorial di atas yang mempelajari atau yang membahas tentang hubungan antara IP address, subnet mask dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya IP lokal kelas B, ini satu segmennya lebih besar, yaitu maksimal bisa menampung sampai 65.534 host. Nah, untuk segmen jaringannya itu disediakan sebanyak 16 segmen, di mana segmen pertama adalah 172.16.0.1 sampai 172.16.255.254. Segmen keduanya adalah 172.17 sekian-sekian sampai 172.17 seterusnya. Jadi, untuk segmen yang 16 segmen ini adalah dari digit keduanya ya, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya sampai 31. Jadi nanti teman-teman kalau IP address-nya mau menggunakan IP address kelas C, pastikan menggunakan IP address pada rentang antara yang ini sampai yang bawah. Jadi 172.16 sekian-sekian sampai 172.31 sekian-sekian. Jadi tidak boleh yang selain ini, karena untuk yang awalnya 171 atau yang digit keduanya 15 misalnya, nah itu untuk itu sudah termasuk ke dalam IP public. Kemudian subnet mask defaultnya untuk kelas B adalah 255.255.0.0. Kemudian yang terakhir adalah IP lokal kelas A, itu satu segmennya sangat banyak, bisa menampung sampai 16.777.214 host. Di mana untuk IP lokal kelas A ini hanya disediakan satu segmen saja, yaitu yang awalnya 10.001 sampai 10.255.255.254. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggunakan IP kelas A pada jaringan lokalnya, pastikan teman-teman menggunakan IP address yang awalnya 10 saja, nggak boleh yang selain 10, karena yang selain 10 awalnya itu sudah termasuk IP public, misalnya 20 sekian-sekian, atau misalnya 11 sekian-sekian, nggak boleh, karena itu sudah termasuk dalam rentang IP public. Kemudian subnet masknya untuk kelas A kita gunakan 255.0.0.0 gitu ya. Nah, nanti pada pengaturan IP address pada tutorial ini, karena komputernya hanya sedikit, maka kita akan menggunakan IP lokal kelas C saja. Misalnya nanti kita akan menggunakan segmen yang kedua saja. Misalnya nih ya, 192.168.1.1 sampai 1.254. Oke, sekarang kita praktikkan bagaimana cara pengaturan IP address-nya. Kita praktikkan dulu pada komputer yang pertama. Ini komputer ke-1. Caranya klik tombol start, kemudian ketikkan kontrol atau kontrol panel, masuk ke kontrol panel, kemudian network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, kemudian di sini klik kanan pada
network adapter atau LAN cardnya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada banyak, pastikan teman-teman cek dulu. Misalnya saya cabut dulu kabel jaringan yang masuk ke komputer ini. Nah, ini kan jadi ada silangnya. Nah, berarti itu adalah LAN cardnya. Saya tancapkan lagi. Nah, hilang lagi silangnya ya. Berarti ini sudah betul bahwa ini adalah LAN cardnya. Kita klik kanan di sini, kemudian Properties, kemudian double klik TCP/IP versi 4. Nah, kemudian sekarang karena kita akan mengatur IP address-nya secara manual atau statik dulu, maka kita klik yang ini, Use the following IP address. Lalu kita ketikkan IP address-nya 192.168.1.1. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kita akan menggunakan segmen kedua ya. Kemudian untuk subnet mask-nya cukup kita klik di bawah. Jadi karena tadi di atasnya kita ngetik IP address-nya kelas C, maka ketika kita klik di bawah nanti akan muncul subnet mask-nya subnet mask default kelas C. Nah, kemudian untuk parameter default gateway, DNS server dan seterusnya tidak akan saya bahas di sini ya, karena untuk pembahasan di sini hanya kita menyeting jaringan lokal saja tanpa menghubungkan jaringan lokal ini dengan jaringan publik atau internet. Jadi default gateway diperlukan kalau kita ingin agar jaringan lokal kita bisa terhubung dengan jaringan luar, entah itu internet atau jaringan lokal lain di sekitar kita gitu ya. Oke, cukup kita setting IP address dan subnet mask saja. Kemudian oke. Kemudian oke. Nah, kemudian kita coba cek statusnya. Klik kanan pada LAN card yang tadi kita setting, lalu status, lalu dites. Nah, ini kita lihat IP address-nya sudah terpasang sesuai dengan yang tadi kita ketikkan. Oke, kita klik lagi tombol close. Ini kita close. Nah, kemudian sekarang kita atur IP address untuk komputer kedua ya. Caranya sama seperti tadi. Kita masuk ke klik tombol start, lalu ketikkan control, kemudian masuk ke control panel, network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Kemudian nah kita klik kanan pada LAN card-nya yang ini. Klik kanan properties. Lalu yang TCP/IP versi 4 kita double klik lagi. Use the following IP address. Nah, ini kita ketikkan 192.168.1.2. Karena yang 1.1 sudah dipakai oleh komputer yang pertama. Kita klik di sini, subnet mask-nya muncul, kemudian klik OK. Klik lagi OK, kemudian ini kita tutup. Oke, selesai untuk pengaturan IP address komputer kedua. Sekarang kita atur IP address untuk komputer ketiga. Masuk lagi ke tombol start, kemudian ketikkan control. Nah, ini sudah ada control panelnya. Klik control panel. Masuk ke network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di sini untuk LAN card-nya yang ini ya. Yang ini klik kanan. Kemudian properties, double klik di TCP/IP versi 4, use the following IP address, lalu IP address-nya ini 192.168.1.3. Tadi kan satu ya, yang ujungnya 1 oleh komputer 1, ujungnya 2 oleh komputer 2, nah ujungnya 3 oleh komputer ketiga. Subnet mask-nya sama 255.255.250. Oke. Kemudian kita tutup. Nah, oke, sudah selesai untuk pengaturan IP address-nya. Jadi ketiga komputer ini sekarang sudah kita atur IP address-nya dengan menggunakan IP kelas C. Kemudian pengaturan IP address-nya menggunakan cara statik atau manual ya. Jadi nanti pada komputer teman-teman, jika komputernya ada 20, maka teman-teman harus setting ke 20 komputer itu IP address-nya secara statik atau manual. Jadi kita set satu persatu. Ini dengan cara yang pertama ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah setelah kita atur IP address, kita harus cek ketersambungan jaringannya. Caranya adalah misalnya kita cek dulu dari komputer ketiga, klik tombol start, kemudian ketikkan CMD, kemudian enter. Nah, kemudian di sini misalnya kita akan mengecek apakah komputer ketiga ini terhubung atau nyambung dengan komputer kedua atau tidak. Berarti caranya kita ketikkan perintah ping, lalu spasi, lalu ketikkan IP komputer kedua, yaitu 192.168.1.2. Jadi kita akan mengecek apakah komputer 3 ini nyambung ke alamat komputer kedua atau tidak. Kita enter.
Nah, kita lihat kalau ternyata statusnya seperti ini, request timeout, berarti ini belum nyambung. Bisa jadi karena misalnya firewall yang masih aktif, gitu ya. Kita coba tekan Ctrl C untuk menghentikan. Sekarang kita coba cek ke komputer 1. Berarti alamatnya 192.168.1.1. Nah, ada. Kalau reply from dan seterusnya itu berarti sudah nyambung. Jadi dari komputer ketiga ke komputer 1 ini sudah nyambung, tapi ke komputer 2 ini belum nyambung. Bisa jadi ini dari firewallnya ya. Jadi kita coba buka firewallnya, control panel, masuk ke control panel, kemudian system and security, lalu Windows Defender Firewall. Nah, ini firewallnya aktif ya. Kita coba nonaktifkan, masuk ke sini, lalu ini nonaktifkan, turn off, lalu OK, lalu close. Sekarang kita coba lagi dari komputer 3 ping ke 1.2. Nah, sekarang sudah reply. Berarti komputer 1 ke komputer 2 sudah nyambung. Sekarang kita cek di komputer 2. Sama langkahnya. Klik tombol start, kemudian CMD. Kemudian kita ketik ping 192.168. Kita cek ke IP komputer ke 1 ya. 1.1. Connect ke komputer ke 1. Kemudian kita coba ping ke 1.3. Enter. Nah, ini tidak connect karena kemungkinan dari firewall ya. Karena tadi dari komputer ketiga ke komputer kedua tidak masalah. Kalau seperti ini berarti firewall di komputer ketiga masih aktif gitu ya. Nah, oke, tidak apa-apa. Jadi kita langsung cek saja pada komputer ke 1. Nah, ini di komputer ke 1 kita klik tombol start, lalu ketikkan CMD, enter. Kita coba ping ke komputer kedua ya, 192.168.1.2, enter, connect ya. Kita coba ke komputer ketiga, 1.3, enter. Ini tidak connect karena kemungkinan firewall di komputer ketiga masih aktif. Kita coba cek firewall komputer ketiga apakah bisa dimatikan atau tidak. Masuk ke start, kemudian control panel, system and security, kemudian Windows Firewall, kemudian turn Windows Firewall on or off. Nah, ini kebetulan firewallnya ada masalah ya. Jadi ini tidak bisa saya nyalakan kembali firewallnya. Tapi intinya antara komputer 3 ke komputer 2 sudah, 3 ke komputer 1 juga sudah, 1 ke 2 sudah, dan seterusnya. Ini masalahnya hanya di firewall pada komputer ketiga gitu ya. Nah, jadi tandanya jaringan sudah connect itu berarti kalau kita ping ke komputer yang bersangkutan itu sudah muncul pesan reply bla 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 seperti pesan yang muncul di sini gitu ya. Nah, jadi itulah cara pengaturan IP address dengan mode atau dengan cara manual atau statik. Jadi semua komputer yang ada pada jaringan kita set IP address-nya satu per satu secara manual. Nah, keuntungannya dengan cara pengaturan IP statik ini adalah IP address pada setiap komputer itu akan selalu tetap, tidak akan berubah-berubah. Jadi kalau misalnya kita ingin mengakses komputer ini, asalkan kita sudah hafal IP address-nya, kita langsung bisa mengakses gitu ya. Begitu pula kalau misalnya komputer ini mau mengakses komputer yang ini atau komputer yang lain. Karena kita sudah mengetahui IP address-nya, karena sudah di-set statik, maka kita bisa dengan mudah mengakses komputer yang akan kita akses. Nah, hanya saja kekurangan atau kelemahannya dengan menggunakan mode pengaturan IP address secara statik atau manual ini adalah ketika komputernya sangat banyak, misalnya ratusan gitu ya, maka kita akan cukup kerepotan juga jika harus mengatur IP address komputer yang jumlahnya ratusan gitu, mengatur IP address satu persatu. Nah, sehingga untuk mengatur IP address yang jumlah komputernya banyak, kita bisa gunakan pengaturan IP address yang kedua, yaitu mode otomatik atau istilahnya DHCP. Nah, untuk melakukan pengaturan IP address dengan mode otomatik atau DHCP, syaratnya adalah kita harus siapkan satu buah komputer yang nanti dalam satu komputer itu kita menyiapkan aplikasi yang namanya DHCP server, di mana tugasnya adalah memberikan alokasi IP address pada semua komputer yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Nah, sebagai contoh contoh di sini kita akan coba menggunakan komputer yang ke satu ini sebagai DHCP servernya. Jadi untuk pengaturan IP address yang otomatis harus ada satu komputer yang dijadikan sebagai server DHCP. Server DHCP itu adalah server yang nanti memberikan pinjaman atau alokasi IP address ke semua komputer yang terhubung ke dalam jaringan tersebut.
Nah, jadi sekarang akan saya jelaskan mengenai bagaimana caranya untuk mengatur atau setting IP address dengan mode DHCP. Ini kita close dulu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus siapkan dulu atau kita harus download dulu aplikasi yang namanya DHCP Server. Ini saya koneksikan dulu dengan internet ya. Kemudian langsung kita buka web browser. Kemudian di sini kita ketikkan kata kuncinya DHCP Server download. Enter. Nah, kita lihat link yang paling atas ini mengarah ke dhcpserver.de. Langsung saja kita klik yang ini. Kemudian di sini kita lihat ada banyak versi yang bisa kita pilih. Biasanya saya memilih versi yang paling tinggi. Ini kebetulan yang versi tahun 2016, versi 252. Jadi kita klik yang ini. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita klik pada tanda panah di sini, show in folder. Nah, kemudian ini kita klik kanan pada hasil download yang barusan. Kemudian langsung saja kita klik extract to DHCP server dan seterusnya. Sehingga nanti muncul folder baru, kita masuk di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita jalankan aplikasi yang ini DHCP Wizard. Nah, langkah selanjutnya kita klik next sehingga nanti akan muncul network adapter yang tersedia pada komputer ini. Nah, pastikan kita pilih yang Ethernet, di mana Ethernet ini adalah LAN card yang terhubung dengan switch yang tadi saya hubungkan, gitu ya. Kemudian pastikan bahwa IP address dari komputer yang kita set sebagai DHCP server itu harus menggunakan IP statik. Kebetulan tadi kan IP komputer satu ini sudah kita set statik, alamatnya adalah ini. Jadi kita klik yang ini, kemudian next. Yang ini boleh kita centang, boleh kita abaikan. Saya abaikan saja, kita langsung klik next. Nah, kemudian di sini untuk IP pool-nya adalah kita harus sediakan rank IP address yang nanti akan diberikan kepada klien DHCP. Ini kan untuk IP address yang 1.1 sudah dipakai oleh IP address kita, IP address dari komputer 1. Sehingga misalnya taruhlah saya akan menyediakan IP address mulai 100 sampai 254. Nah, jadi IP pool ini maksudnya adalah rentang IP address yang nanti akan diberikan kepada klien DHCP, di mana rentangnya saya akan tetapkan mulai 192.168.1.100 sampai 1.254. Jadi untuk 1.2 sampai 99 itu bisa digunakan nanti untuk IP address yang statik kalau mau menggabungkan antara statik dengan DHCP, gitu ya. Nah, kemudian untuk list time-nya, list time itu adalah waktu peminjaman. Jadi waktu peminjaman IP address pada klien itu nanti mau berapa lama gitu ya. Ada yang 1 hari, 2 hari, dan ada juga yang menggunakan sekian menit atau sekian jam. Misalnya saya pilih saja 30 menit, kemudian next. Kemudian tahap ini kita centang overwrite existing file, kemudian klik write ini file, pastikan successful. Nah, nanti akan muncul ini filenya, kemudian next. Kemudian kita klik admin. Nah, kemudian kita klik install, kemudian start. Pastikan ini statusnya sudah running. Kemudian configure, kalau mau dikonfigur firewall exception-nya, pastikan sudah configure, kemudian exit. Selanjutnya klik finish. Kemudian langkah berikutnya kita jalankan DHCP server yang ini. Kemudian kita klik continue as try app. Nah, nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, kita klik saja yes. Nah, maka nanti akan muncul try icon di sudut kanan bawah yang menandakan bahwa ini adalah aplikasi DHCP server yang sudah yang sedang aktif gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita set server komputer satu ini sebagai server DHCP, langkah berikutnya adalah semua komputer selain komputer yang server DHCP ini kita harus set IP address-nya dengan mode otomatis. Caranya adalah masuk lagi ke start. Kemudian ketikkan lagi control panel. Masuk ke control panel. Lalu network and internet. Network and sharing center, change adapter setting, klik kanan lagi di LAN card-nya atau network adapternya, lalu properties, double klik TCP IP versi 4. Nah, lalu di sini kita klik obtain an IP address automatically, ini juga sama. Kemudian OK. Kemudian OK. Kemudian berikutnya kita cek statusnya apakah komputer ini sudah dapat IP apa belum. Klik kanan, kemudian status, kemudian detail. Nah, kita lihat ini sudah dapat IP address-nya 192.168.1.100. Jadi ini adalah alokasi IP address yang tadi sudah kita alokasikan pada IP pool ya. Dapatnya 1.100, oke.
Nah, kemudian langkah berikutnya kita atur IP address untuk komputer yang ketiga. Ini kebetulan pakai Windows 7, bisa kita lakukan dari sini, klik kanan, Open Network and Sharing Center, lalu change adapter setting, klik kanan lagi pada local area connection atau LAN card-nya, properties, double klik TCP IP versi 4, ini kita pilih obtain IP address automatically, lalu oke. Nah, kemudian kita cek, klik kanan lagi di sini, kemudian status, details. Nah, ini sudah dapat IP-nya 101. Jadi sekarang IP address ini kita sudah dapatkan, komputer ini sudah dapat IP address dengan IP 101. Sekarang kita coba cek lagi, misalnya kita ketikkan lagi klik start, kemudian ketik lagi cmd, enter, kemudian kita coba ping ke 192.168.1.100. 100 itu miliknya IP address komputer 2 ya. Coba enter. Oke, udah connect. Kemudian kita coba ke 1.1, IP-nya komputer ke 1, connect-nya. Jadi dengan pengaturan DHCP server, maka nanti ketika ada komputer baru yang akan kita hubungkan ke dalam jaringan, cukup kita sambungkan atau kita hubungkan kabel jaringannya ke komputer, ke LAN card, lalu sambungkan ke switch, dan nanti IP address dari komputer yang baru tersebut akan langsung diberikan oleh komputer yang ada DHCP servernya yang ini. Nah, keuntungan dari pengaturan IP address dengan mode DHCP ini atau mode otomatis ini adalah jadi kita tidak perlu ribet-ribet mengatur IP address satu persatu, karena ketika komputer sudah dinyalakan kemudian dihubungkan ke switch, maka nanti komputer tersebut akan langsung dapat IP address dari komputer yang menjadi DHCP server. Kekurangannya adalah setiap komputer nanti akan memiliki IP address yang berbeda-beda. Jadi ketika komputernya di restart atau dimatikan kemudian dinyalakan lagi, maka IP address akan selalu berubah-ubah gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.